Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Widyasari dengan NPM 2018 015 00077 kelas BK ekstensi Y6A. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek konseling perorangan dengan pendekatan klien-centered. Nah, untuk melihat praktik konselingnya, silahkan simak video ini sampai habis. Selamat menyaksikan. Sebelum konseling dimulai, klien diperkenankan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak aman agar setiap dari kita dapat terjaga. Assalamualaikum. Mbak, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya Novia Ayu Widyasari. Mbak bisa panggil saya Pia atau Mbak Pia juga boleh. Kalau Mbak, Aku Hansa Saliha, panggilan aku Ocha, Mbak. oke, kalau gitu aku izin manggil Mbak dengan sebutan Mbak Ocha ya. Iya, boleh. Pertama-tama aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Ocha yang sudah bersedia meluangkan waktu, meninggalkan kesibukannya untuk melakukan kegiatan konseling pada hari ini. Aku berharap kegiatan konseling pada hari ini bisa berjalan dengan optimal sehingga membantu Mbak Ocha menjalani hari-hari menjadi lebih baik lagi ya. Iya. Oke, Mbak Ocha sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Kalau untuk konseling aku udah pernah, Mbak. Oke, udah pernah ya. Iya. Tapi izinkan aku untuk mengulas kembali mengenai konseling ini, biar Mbak Ocha ingat ya mengenai konseling. Iya, Mbak. Oke, jadi kegiatan konseling ini di dalamnya terdapat dua orang ya, atau dua peran. Yang pertama ada konselor dan yang kedua ada klien. Konselor ini pada kegiatan kali ini yaitu yang memerankan adalah saya, sedangkan kliennya adalah Mbak Ocha. Nah, tujuan dari kegiatan konseling ini apa sih? Tujuannya adalah untuk membantu klien mengentaskan permasalahan, hambatan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalani kehidupannya. Tapi perlu diingat, dalam mengentaskan permasalahan, yang bertanggung jawab itu bukan konselor, melainkan klien. Jadi Mbak Ocha di sini yang bertanggung jawab dan berhak mengambil keputusan secara mandiri mengenai permasalahan yang dihadapi. Bukan orang lain, bukan orang tua, bukan kakak, bukan pacar, dan juga bukan saya ya Mbak. Jadi yang menyelesaikan permasalahan adalah Mbak Ocha. Gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Oke. Terus selanjutnya dalam kegiatan konseling ini sebenarnya memuat 12 asas. Namun pada kegiatan kali ini kita akan mengoptimalkan 3 asas, Mbak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan dan asas kegiatan. Yang pertama asas kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor menjamin kerahasiaan data dan identitas klien saya. Jadi ketika nanti Mbak Ocha menceritakan permasalahannya, kendalanya, hambatannya, saya akan menjamin kerahasiaannya dengan tidak menceritakan permasalahan Mbak Ocha kepada orang lain yang tidak berkepentingan dalam kegiatan ini. Nah, ketika saya sudah mengoptimalkan asas kerahasiaan, saya berharap Mbak Ocha bisa mengoptimalkan asas yang kedua, yaitu asas keterbukaan. Nah, Mbak Ocha diharapkan dapat terbuka menjelaskan permasalahan dan juga hambatan
yang Mbak rasakan eh, saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada beberapa hal yang belum disampaikan secara tuntas. Nah, yang selanjutnya ada asas kegiatan. Dalam konseling ini, Mbak Ocha juga diharapkan dapat berperan aktif agar tujuan dari konseling itu dapat tercapai dengan optimal sehingga konseling ini bisa berguna bagi kehidupan Mbak Ocha. Gitu ya, Mbak? Iya Mbak Pia. Nah, itu tadi kan penjelasan mengenai konseling. Ada nggak Mbak yang Mbak bingungkan mengenai penjelasan mengenai konseling tadi? Nggak ada sih Mbak, aku udah paham. Oke, baik. Kalau paham, kita boleh ya lanjut ke tahap berikutnya. Boleh Mbak. Baik, agar aku bisa memahami secara mendalam mengenai Mbak Ocha bisa ceritakan apa sih kendala dan hambatan yang Mbak Ocha rasakan saat ini? Silahkan. Saat ini aku bekerja di salah satu sekolah sebagai staf tata usaha ya Mbak. Nah, karena pendidikan terakhir aku ini masih SMK, sebenarnya aku mau ngelanjutin pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi gitu Mbak. Tapi saat ini aku masih ragu dan kayak ngerasa takut gitu, nggak bisa ngejalaninnya gitu. Aku bingung harus gimana. Oke. Kira-kira kendala apa yang membuat Mbak Ocha ragu untuk menjalani studi lanjutan ke perguruan tinggi ini, Mbak? Kalau untuk kendalanya sih ada di biayanya ya Mbak gitu kan, karena kalau kuliah itu juga kan perlu biaya yang mencukupi kan, Betul. karena aku anak terakhir dan kakak-kakak aku juga sudah ada yang menikah, jadi cuman aku satu-satunya harapan di keluarga karena umi dan bapak aku juga udah nggak bekerja. Baik. Selain pekerjaan sebagai staf tata usaha, ada nggak pekerjaan lain yang Mbak tekuni saat ini? Ada Mbak, aku kan punya hobi menulis ya. Nah, aku mau explore hobi aku itu menjadi salah satu pekerjaan sebagai penulis di aplikasi online Mbak. Wow, keren. Penulis novel ya ternyata. Baik. Kalau alur memasukkan keuangan keluarga Mbak gimana tuh, Mbak? Aku ini kan ada 4 bersaudara Mbak, dan aku ini anak yang terakhir. Yang pertama dan ketiga itu sudah menikah, dan yang belum menikah itu ada aku sama kakak aku yang kedua. Nah, untuk pemasukan dari kakak-kakak aku itu untuk orang tua masih ngasih sih Mbak, untuk biaya makan Walaupun sehari-hari. sedikit ya. Iya, karena mereka juga kan punya keluarga kan yang harus dicukupi juga kebutuhannya. Betul. Nah, kalau kakak aku yang kedua ini yang belum menikah, dia baru aja diberhentiin dari pekerjaannya awal tahun ini Mbak. Tuh, jadi untuk saat ini pembayaran listrik, air itu jadi tanggungan aku. Oke, baik. Kalau dengan pemasukan gaji Mbak sendiri dengan tanggungan-tanggungan yang Mbak katakan tadi, apakah masih ada space untuk Mbak nabung, Mbak? Kalau untuk nabung sih masih bisa Mbak, karena aku juga kan ada ikut arisan keluarga ya. Tapi kalau arisan itu sudah selesai, aku memang berencana untuk menabung sih Mbak. Wow, keren. Oke, oke. Em, Tadi kan Mbak katakan kendala mengenai biaya ya. Iya. Selain kendala pada biaya, ada nggak sih kendala lain yang Mbak rasakan terkait dengan ini? Eh, Mbak ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi? Nah, kalau untuk kendala lainnya ini dia Mbak yang jadi salah satunya. Aku masih ragu soal jurusan yang akan aku pilih sih Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, coba saya simpulkan ya dari apa yang Mbak katakan tadi. Saat ini Mbak merasa bingung dan ragu untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi karena ada beberapa hal yang uh, mempengaruhi keoptimalannya. Yang pertama ada kendala di biaya karena Mbak anak bungsu dan kakak-kakak Mbak kebanyakan sudah menikah.
dan satu lagi ini belum menikah tapi diputuskan bekerja ya pada Iya. awal tahun tadi. Iya betul. Jadi saat ini Mbak sebagai tulang punggung keluarga ya Mbak ya. Iya. Nah, tapi di sisi lainnya Mbak sebenarnya juga punya tabungan dan berniat untuk menabung gitu. Iya betul. Nah, kendala lain yang Mbak rasakan untuk melanjutkan studi ini adalah terkait pemilihan jurusan gitu Iya. ya. Benar ya? Iya betul. Oke, jadi ada dua kendala di sini. Nah, berkaitan dengan pemilihan jurusan, berarti saat ini Mbak sudah memiliki gambaran ya mengenai jurusan tertentu yang Mbak minati. Kira-kira jurusan apa itu Mbak? Ada Mbak, aku minat di sastra sih Mbak, gitu. Khususnya di bahasa Indonesia. Cuman makin kesini aku kayak makin tertarik sama bahasa Inggris gitu. Karena memang di pekerjaan sampingan aku sebagai penulis pun berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, baik. Jadi ini sejalur ya, selinier dengan apa yang Mbak jalani tadi. Mbak kan katakan bahwa Mbak eh, saat ini memegang dua profesi sekaligus sebagai staf tata usaha juga, sebagai penulis juga. Iya. Nah, Mbak bingung terkait jurusan yang akan Mbak pilih, apakah bahasa Indonesia ataukah bahasa Inggris gitu ya. Tapi Mbak katakan tadi Mbak semakin kesini kok semakin tertarik dengan bahasa Inggris gitu ya. Iya. Nah, em, apa sih yang membuat Mbak tertarik dengan bahasa Inggris itu Mbak? Selain aku suka sih bahasa Inggris juga kan sebagai bahasa internasional gitu kan Mbak. Ya, Jadi pasti ilmunya pun kepakai untuk aku gitu. kalau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia juga aku suka, cuman aku pikir aku udah punya basicnya Mbak, jadi aku pikir bisa explore lagi secara mandiri tanpa harus kuliah gitu. Baik, jadi yang saya tangkap saat ini Mbak Ocha itu lebih eh, tertarik ya untuk mengambil bahasa Inggris. Tapi sekarang yang ingin saya tanyakan, fokus karir Mbak itu kemana Mbak? Ataukah menekuni profesi sebagai penulis saja? Ataukah memang ingin menjadi guru, mengingat Mbak ini bekerja di lingkungan pendidikan tadi ya sebagai staf tata usaha? Iya, kalau untuk fokus profesi sih aku mau dua-duanya Mbak. Kan bisa tuh penulis sebagai profesi sampingan dan juga guru sebagai profesi utama. Berarti aku harus ambil keguruan ya Mbak, atau pendidikan bahasa Inggris. Ya betul, karena untuk mengajar di sebuah pendidikan, lembaga pendidikan, kita harus memiliki gelar sarjana pendidikan. Kalau misalkan Mbak memilih jurusan apa prodi sastra ini, nanti kan gelar yang akan didapat adalah SS. Jadi ini akan menghambat karir Mbak ke depannya. Jadi memang lebih baiknya Mbak mengambil pendidikan atau keguruan bahasa Inggris gitu Mbak. Oke deh, kalau gitu saya pilih pendidikan bahasa Inggris deh Mbak. Baik, berdasarkan tadi cerita yang Mbak sampaikan, saya bisa mengambil kesimpulan nih bahwa Mbak saat ini kan sudah menjalani profesi dua sekaligus ya, ada profesi staf tata usaha dan profesi sebagai penulis di platform online. Nah, menurut saya sejauh ini saya terkesan dengan apa yang Mbak lakukan, Mbak sebagai tulang punggung keluarga, Mbak mampu menjalani profesi tersebut dengan baik. Jadi Mbak ini saya katakan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Sehingga menurut saya Mbak juga mampu melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Nanti kalau misalkan memang dari segi biaya sudah dipersiapkan dengan matang. Gitu Mbak. Ah iya Mbak. Nah, kira-kira setelah ini apa rencana yang atau tindak lanjut yang akan Mbak lakukan? Kalau untuk kedepannya sih aku mau fokus kerja dulu ya sambil
kumpulin dana untuk kuliahnya gitu kan, supaya kedepannya tuh nggak bingung lagi soal biaya Mbak gitu. Oke, terus gimana cara Mbak mempersiapkan dana atau biaya perkuliahan tersebut? Karena kan aku udah bilang ya tadi kalau aku ada ikutan arisan keluarga, dan itu pun bisa aku tambahin sama tabungan aku nantinya gitu. Oh gitu, jadi kedepannya Mbak mau fokus karir, terus sambil nabung biar biaya kuliah nanti bisa lebih ringan gitu ya Mbak ya? Iya betul Mbak. Oke, setelah tadi kita sudah melakukan konseling, terus ngobrol-ngobrol, nah gimana perasaan Mbak sekarang? Apakah sudah mendapatkan titik pencerahan atau bagaimana Mbak? Iya aku sih udah ngerasa lebih jelas ya sekarang gitu, mau kayak gimana ke depannya, mau Iya. ambil jurusan apa, soal jurusan yang tadi aku bingungin itu gitu. Jadi lebih terbuka aja sih gitu pikirannya. Oke, alhamdulillah baik. Oke, Mbak, saya rasa cukup konseling kita pada hari ini. Jika Mbak Ocha itu memerlukan bantuan saya lagi lebih lanjut terkait permasalahan yang kita bahas pada hari ini, aku bakal senang banget kalau Mbak Ocha bisa menghubungi aku lagi. Iya Mbak, makasih ya Mbak Pia. Iya, sama-sama. Nah, itu tadi sudah kita simak secara bersama-sama video dari praktik konseling perorangan dengan pendekatan client centered. Apabila terdapat banyak kekurangan di dalamnya, baik dari segi praktik, teknik maupun penyampaian, saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.